Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kembali lagi bersama nalarku di sini. Temans, barusan saya menonton video dari channelnya si Jeffrey Reksa, seorang selebriti TikTok yang akrab disapa Jeb. Video dengan konten sosial eksperimen yang menyorot tanggapan orang akan khitan atau sunat atau sirkumsisi pada orang dewasa. Di sini yang menariknya adalah Sinjep membuat konten ini karena banyak orang menghubungkan sunat dengan identitas agama. Yang katanya Sinjep kabarnya jalani khitan supaya bisa nikahi putri Delina anak Sule. Padahal hal itu disimpulkan sendiri oleh netizen, dimana karena kebetulan saat banjir dia terekspos menggunakan sarung. Simpelnya, Sinjep diasumsikan menjalani khitan itu adalah sebuah proses untuk menjadi mu'alaf demi menikahi putri. Nah, untuk menanggapi hal ini, seperti biasa, nalarku akan membagikan suatu persepsi sunat dari sudut pandang agama dan kesehatan. Baiklah, mari kita telaah dari sudut pandang agama dahulu. Karena saya bukan ahli teologi ya, fikih atau seorang rahib, jadi secara umum saja ya. Nah, begini. Islam mewajibkan sunat bagi para pemeluknya dikarenakan lebih mudah membersihkan najis setelah buang air. Sedangkan untuk Kristen tidak mewajibkan, walaupun Yesus sunat. Alasannya karena tubuh adalah jasmani yang percuma jika disunat, tapi rohani atau hatinya tidak ikut disunat alias tetap kotor. Sedangkan Buddha atau Hindu lebih ke arah melarang, karena secara umum mereka menghargai tubuh seseorang yang lahir apa adanya. Tapi, bila dilakukan demi alasan kesehatan, tidak menjadi masalah. Untuk agama lain seperti Shinto, Sikh, Zoroaster, alasannya saya kurang tahu. Nah, karena alasan masing-masing agama berbeda-beda, kita diharapkan tidak mempermasalahkan sunat dari sudut pandang agama. Karena itu adalah hak bebas per individu yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, jika dipandang dari sisi kesehatan, sunat lebih banyak kebaikannya daripada tidak disunat. Dan hal ini sudah melalui penelitian. Dilansir dari webmd.com, situs kesehatan luar negeri ini mengatakan, ada beberapa bukti bahwa sunat memiliki manfaat bagi kesehatan. Antara lain, lebih sedikit resiko infeksi saluran kemih, penurunan resiko beberapa penyakit menular seksual pada pria, perlindungan terhadap kanker penis dan menurunkan resiko kanker serviks pada pasangan seksualita, pencegahan balanitis atau radang kelenjar, dan balanopostitis, yaitu radang kelenjar dan kulup. Kemudian, pencegahan phimosis atau ketidakmampuan untuk menarik kulup, dan juga paraphimosis, yaitu ketidakmampuan mengembalikan kulup ke lokasi aslinya. Dan terakhir adalah sunat juga memudahkan untuk menjaga kebersihan ujung penis. Catatan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebersihan yang baik dapat membantu mencegah masalah tertentu pada penis, termasuk infeksi dan pembengkakan, bahkan jika penis tidak disunat. Tapi seperti prosedur bedah lainnya, sunat juga memiliki resiko. Tapi resiko ini rendah. Masalah yang terkait dengan sunat meliputi rasa sakit, resiko pendarahan dan infeksi di tempat penyunatan, iritasi pada kelenjar, kemungkinan lebih tinggi terkena meatitis atau radang pembukaan penis, dan resiko cedera pada penis. Cedera? Kayak pemain bola aja ya. Nah, itu tadi dua sudut pandang yang dapat menjadi penilaian bagi kita apa itu sunat. Cukup sekian. Tapi jika teman ingin mendengar bonus pengalaman teman saya ketika menjalani sunat saat sudah berumur 29 tahun, boleh simak terus. Dan ini akan menjadi cukup panjang. Tapi jika tidak mau, skip saja. Karena ini hanya sekedar pengalaman pribadi. Oke, begini. Pertama dari segi kesehatan, dia bilang tidak ada masalah. Karena menurut pengakuan teman saya, dia selalu rajin memperhatikan kebersihan kulit kulupnya semasa sebelum sunat. Jadi tidak ada perbedaan pada masalah kesehatan bagi orang yang peduli akan kesehatan, antara yang belum sunat atau tidak. Kedua, dari segi pengalaman seksual. Ini perlu dibahas juga, karena penis bukan hanya berfungsi sebagai saluran pembuangan urin saja, tapi juga untuk kebutuhan seksual dan berketurunan. Karena tidak mungkin berketurunan tanpa menggunakan burung. Karena walaupun dengan menggunakan program bayi tabung, tetap saja si sperma harus dikeluarkan dari burung, bukan dari hidung. Nah, dari sini pengalamannya dibagi menjadi dua, yakni sebelum sunat dan setelah sunat. Dengarkan secara seksama. Sebelum sunat, teman saya mengaku ukurannya lebih panjang daripada setelah melakukan khitan. Katanya berkurang 2 cm, artinya memendek. Misalkan awalnya 18 cm, setelah sunat menjadi 16 cm. Saya lantas heran, kok bisa gitu? Dia juga awalnya heran. Tapi setelah memperhatikan lebih lama, dia baru sadar, lalu menjelaskan bahwa
ketika ereksi, kulit kulup menjadi maksimal mengencang, tidak menyisakan kerutan. Tapi setelah sunat, kulit kulup yang tadinya berfungsi untuk memaksimalkan ereksi menjadi terbuang. Maka dari itu orang dewasa yang baru melakukan khitan ketika menjalani proses penyembuhan memakan waktu lebih lama. Karena ketika morning erection, jahitannya beberapa kali terbuka. Karena ereksi belum beradaptasi dengan kulit kulup yang dibuang. Dan akhirnya perlu dijahit ulang. Karena jahitannya terbuka, akhirnya dia kembali ke rumah sakit. Dan parahnya, 1 botol obat bius lokal untuk penis orang dewasa yang sarafnya sudah tumbuh berkali-kali lipat daripada syaraf anak kecil yang biasa melakukan khitan, tidak memberi cukup waktu pada dokter bedah untuk menyelesaikan jahitan di sekeliling leher penis. Sehingga 3 jahitan dirasakannya tanpa bius. Jika teman mau tahu rasanya, bayangkan saja jika penis disentil. Sesakit apa? Coba sentil dulu. Nah, ini bagaimana rasanya jika ditembus jarum jahit sebanyak 3 kali. Plus, nyeri jahitan sebelumnya muncul karena pengaruh biusnya hilang. Menurut pengakuan istri yang mendampinginya, dia menahan sakit sampai wajahnya membiru, tapi tidak pingsan. Dan kali ini benang yang digunakan lebih tebal daripada benang yang sebelumnya, agar ketika terjadi morning erection tidak terbuka lagi. Saya sedikit bisa merasakannya, karena pernah merasakan tendangan My Jerry ke arah selangkangan saya saat komite kejuaraan karate SMA Kota Madia. Walaupun tulang semuanya seperti ikut remuk, tapi saya rasa tidak bisa mewakili perasaan di mana penis yang ditembus jarum bedah tanpa bius. Berikutnya, selain rasa sakit yang luar biasa, dia bercerita ada hikmahnya juga. Setelah khitan, istrinya merasakan bahwa diameternya bertambah. Loh, kok bisa? Lalu dia bilang, logikanya adalah panjang yang berkurang 2 cm tadi dikonversikan menjadi lebar. Masuk akal juga ya? Terus saya bertanya lagi, kalau berhubungan, rasanya apakah berbeda saat before and after? Lalu dia bilang, of course, katanya. Bla 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 bla. Saya rasa tak perlu menceritakannya. Hanya itu yang dapat saya bagikan. Semoga khitan atau sunat atau sirkumsisi ini tidak menjadi polemik dalam kehidupan beragama, tapi boleh di-sharing sebagai sex education dan kesehatan. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.